Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Elidawati selaku CEO Elcorps, founder Elzata, dan yang saya hormati juga jajaran BOD, dan yang saya banggakan rekan-rekan agen, mitra, seluruh karyawan Elcorps, serta ahlan wa sahlan, selamat datang juga kami ucapkan kepada seluruh komunitas yang tergabung dalam Elzata for Community, juga rekan-rekan yang bergabung bersama dengan kita di acara pagi hari ini di kanal YouTube Elzata Hijab. Insya Allah, perkenalkan, saya Ahmad Farudin, saya selaku moderator akan membacakan dan memandu beberapa acara kita sampai dengan akhir. Susunan acara yang akan kita lalui bersama pada acara kali ini, yang pertama akan kita buka bersama-sama, kemudian yang kedua adalah dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Elidawati selaku CEO Elcorps. Dan acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan tausiah inspirasi tentang perjalanan dan perjuangan AGI mensyiarkan keindahan Islam di benua Australia, khususnya di Perth. Yang pertama, mari kita akan mulai pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk bisa memberikan keberkahan pada acara kali ini, mari kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Bang Zul. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan jazakallah khair. Mudah-mudahan apa yang barusan kita simak, kita dengar, ini bisa menjadi pahala berlimpah bagi kita dan membawa keberkahan bagi kelancaran acara kita kali ini. Acara selanjutnya adalah sambutan. Insya Allah akan disampaikan sambutan dari Bu Elidawati selaku CEO Elcorps. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang saya muliakan, pertama para tamu-tamu undangan kami, rekan-rekan sahabat mitra, rekan-rekan agen, para konsumen, dan tidak lupa adalah teman-teman yang tergabung di dalam Elzata Hijab for Community, dan tentunya kepada teman-teman dan sahabat-sahabat saya, baik teman-teman dari SMA, dari masjid, dan dari kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk tetangga-tetangga saya. Memang pada pagi hari ini saya sengaja mengundang orang-orang yang dekat, yang insya Allah relate dengan topik yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Agim. Dan tidak kalah pentingnya tentu adalah yang saya banggakan
keluarga karyawan Elkops yang saat ini sudah berada di rumah masing-masing dan mungkin bahkan sudah sampai di tujuan ya, yang mudik. Saya tadi chat Pak Irfan sudah hampir sampai di Kuningan. Hari ini hari yang sungguh berbahagia bagi kita semua Muslim. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama menjalankan serangkaian ibadah-ibadah yang sangat tinggi nilainya di bulan suci Ramadan ini. Kita juga sudah melewati hari malam ke-27 Ramadan. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa tentunya kita panjatkan puji dan syukur. Tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini kita ya Elzata ya sengaja mengundang Ustadz kita Agim yang justru sedang berada jauh dari tanah air gitu ya. Fenomena yang biasa terjadi di tengah masyarakat kita itu adalah untuk orang-orang yang mampu dan diberi kesempatan bagaimana mereka bisa menikmati indahnya Ramadan di tanah suci. Dan kita bisa bayangkan ya, bukan hanya bayangkan, kita bisa mengikuti kok sekarang melalui YouTube, melalui sosial media lainnya ya. Bagaimana dahsyatnya luar biasanya kondisi situasi di tanah suci. Konon kemarin menurut berita itu malam 27 itu Masjidil Haram dipenuhi kurang lebih 2 juta Muslim ya, dari seluruh penjuru dunia. Namun yang menarik adalah Ustadz Agim yang kita kenal selama ini berdomisili di Bandung, justru malah berada di Perth, yang mungkin menurut saya ya, mungkin itu malah tempat yang sunyi begitu. Nah, apakah betul demikian? Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan kajian sharing dari Agim ya. Pada kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan bahwa di Ramadan ini Elkops sebagai perusahaan penyedia ya kebutuhan keluarga Muslim, kami ingin menjadi menjadi solusi ya bagi keluarga-keluarga Muslim. Maka kami ada 2 brand, Elzata dan Dauki. Karena Islam itu mengajarkan keindahan, maka kami berusaha menyediakan koleksi-koleksi yang dijumpai di gerai-gerai kami atau juga di marketplace dan website. Itu koleksi yang menurut kami itu adalah koleksi yang terpilih, yang tentunya karena salah satunya karena indah itu untuk dikenakan oleh keluarga Muslim, oleh konsumen-konsumen Elzata dan Dauki. Nah, semoga apa yang disajikan itu sesuai dengan selera konsumen, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Terakhir, untuk meningkatkan, menguatkan bagaimana si konsumen kita bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan mereka sebagai konsumennya Elzata dan Dauki, maka kami membuat apa yang disebut dengan Elzata for Community. Elzata for Community ini sebuah mungkin wadah yang kami peruntukkan untuk semua konsumen yang jika mereka mendaftarkan diri sebagai komunitas tertentu, maka komunitas itu akan mendapatkan
2% dari setiap pembelanjaan anggotanya di Elzata dan di Dauki. Nah, ini penting sekali ya untuk saya sampaikan. Kenapa? Karena sebuah komunitas itu biasanya membutuhkan anggaran untuk melakukan antara lain kegiatan-kegiatan mereka. Nah, kami harapkan kalau anggaran 2% dari pembelanjaan anggotanya ini membantu membuat organisasi atau komunitas itu menjadi solid, bergerak, dan tumbuh. Untuk yang belum melakukan pendaftaran atau juga yang tahu bahwa banyak sekali komunitas di Indonesia ini, maka silahkan memberikan informasi kepada teman-temannya, pada saudara-saudaranya untuk mulai mendaftarkan diri sebagai bagian dari Elzata for Community. Banyak hal yang akan ke depan, banyak program yang bisa didapatkan ketika bersama-sama dengan Elzata for Community ini. Namun untuk kali ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara ringkasnya. Nanti dalam forum-forum yang lain itu kita bisa informasikan lebih detail. Nah, khususnya untuk karyawan-karyawan kami, ya, atau juga kepada sahabat-sahabat mitra dan agen yang pada bulan Ramadan ini selalu berada dalam situasi yang tidak mudah, ya. Artinya kita harus berjuang bagaimana bisa menjadi pemenang dalam panen raya, dalam arti panen raya bisnis gitu ya. Namun juga pada saat yang sama kita juga harus menjadi pemenang bagaimana di akhir Ramadan kita bisa menjadi hamba Allah yang mendapat atau mendapatkan ketakwaan. Nah, Ramadan kali ini, Ramadan yang sungguh sangat menggembirakan bagi Elkops dan yang terkait dengan Elkops. Kami bisa menyajikan berbagai koleksi-koleksi baru, mulai dari perlengkapan ibadah sampai dengan pakaian. Gitu. Ini berkat karena kami Elkops sekarang sudah mendapatkan investor dan kami bisa menyediakan lebih lengkap, lebih baik, dan kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, ini terasa betul dampaknya kepada bisnis kami, bisnis Elkops. Insya Allah per tadi malam pencapaian kita dari target sudah melampaui dari 95%. Padahal Ramadan masih beberapa hari lagi. Ini sebuah kemenangan yang nyata, ini sebuah berkah rezeki dari Allah yang luar biasa kepada kita, dan mudah-mudahan ini menjadi kegembiraan yang juga kegembiraan yang akan berdampak positif, yang akan penuh dengan keberkahan. Namun ini adalah bulan Ramadan, ini adalah saatnya juga Muslim dimanapun di dunia berbelanja. Nah, semangat kita di Ramadan ini dalam menyambut, melaksanakan ibadah-ibadah di Ramadan dan juga dalam menjalankan tugas-tugas kita di Elkops, mudah-mudahan semangat itu juga tetap kita jaga pada bulan-bulan berikutnya. Jadi semangat Ramadan ini jangan hilang dengan perginya Ramadan. Terima kasih kepada semuanya. Mari kita sama-sama mengikuti kajian pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyediaan ada kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas sambutannya dari Bu Elidawati selaku CEO Elkops. Alhamdulillah telah bergabung bersama dengan kita juga ada Pak Toha Hazari selaku CEO Elkops, Bu Henda dan Bu Eva selaku founder Elzata dan komisaris Elkops. Dan alhamdulillah juga tidak lupa saya menyapa Agim yang alhamdulillah telah berkenan membersamai kita. Dan insya Allah kita bisa mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari perjalanan dan perjuangan dakwah Agim. Yang kalau versi Bu Elida tadi adalah mengambil ruang-ruang hening, ruang-ruang sepi gitu ya. Yang saya pikir mudah-mudahan itu bisa jadi inspirasinya, bisa menjadi energi besar bagi kita untuk tidak pernah lelah berjuang, berdakwah gitu ya demi kebangkitan Islam. Assalamualaikum Agim, Damang A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang nih lihat para semangaters ya. Alhamdulillah. Mohon Bu Eli,
Nuhun Pak Toha. Ya, berarti langsung dari Perth ya, Ayah? Ya, ini di Perth ini. Alhamdulillah di Darut Tauhid Perth. Oh, Masya Allah. Baik, tidak berpanjang lebar, insya Allah kita akan sama-sama menyimak tausiah dan inspirasi dari perjalanan perjuangan Agim dalam menyebarkan syariat Islam, keindahan Islam di Australia, khususnya di Perth. Waktu dan tempat saya persilahkan, Mangga. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan segala-galanya, yang mengatur pertemuan ini terjadi, mengetahui segala niat dan apapun yang kita lakukan. Segala puji bagi Allah yang membalas dengan sempurna setiap amal hambanya dengan adil, ya. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dikecewakan. Setiap perbuatan kembali kepada pembuatnya. Dan syukur kita ditakdirkan masih hidup di bulan penuh berkah ini, karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, yang siapapun yang memperlakukannya dengan istimewa, maka orang tersebut jadi manusia istimewa. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Eli, maaf bajunya nggak dipakai di sini karena nggak kebawa ya, masih di Indonesia. Biasanya jadi baju kojo tuh kalau lagi syuting. Alhamdulillah baru kali ini ada judul seperti ini. Malu sebetulnya AA ya, karena ini adalah AA 40 hari di sini rencananya sampai tanggal 12 Mei. Ini AA pengen tanya kenapa Bu Eli tertarik untuk cari judul ini. Ini entrepreneur memang begini nih ya, suka mencari yang nggak kepikiran oleh orang lain. Kenapa Bu? Jadi gini, teman-teman ini kan ingin mendengarkan tausiah dari AA, ya kan? Terus saya lihat judulnya. Nah, judulnya itu judul yang barangkali standar aja gitu, bagaimana menjaga ibadah Ramadan dan lain sebagainya kan begitu. Sementara saya tahu gitu kalau AA itu lagi nggak di tanah air ya, AA sedang di Perth gitu. Nah, fenomena yang kita lihat itu kan orang berlomba-lomba datang justru ke tanah suci, justru berumroh dan menikmati ibadah yang pastilah dahsyat gitu selama di tanah suci. Nah, kepergian AA dan keberadaan AA di Perth itu juga saya rasa pasti juga dahsyat gitu. Dan memilihnya juga di Ramadan. Nah, kami sih ingin saya sebenarnya mungkin teringat juga ya awal-awal bagaimana Darut Tauhid dibangun. Kan nggak hingar-bingar seperti sekarang ya, udah established gitu. Nah, perjuangan itu sesuatu yang indah sebenarnya untuk di-sharingkan. Mudah-mudahan semangat perjuangan itu ini menular nih kepada semua yang mendengarkan. Gitu. Terima kasih Ya, dengan pemilihan judul ini, AA jadi paham mengapa Elzata dengan izin Allah maju gitu ya. Karena memang selalu bisa melihat celah-celah yang tidak terfikir oleh orang lain. Ini sebetulnya di dalam ilmu entrepreneurship ya seperti inilah ya. Entrepreneur itu bisa melihat celah yang tidak terlihat oleh orang lain padahal ada ya. Alhamdulillah. Terima kasih, hakikatnya semua sudah diatur Allah dan tidak ada yang tidak tertulis di Lauh Mahfudz. Berikut ini hanya sekedar cerita syariat ya. Tapi ini penting bagi AA dan mudah-mudahan ada hikmahnya. Jadi ceritanya tahun 2017 diundang ke Perth ini dan ada curhat dari masyarakat bahwa umat Islam di Indonesia di Perth belum berhasil membangun masjid. Kemudian sesudah dialog, ya kendalanya itu adalah ya pernah diuji dengan kegagalan ya. Kemudian juga ya tidak mudah untuk memiliki kesepakatan bersama dari yang ada, organisasi yang ada. Akhirnya sesudah dipikir ya sudah, daripada kita banyak rapat mending kita cari solusi aja. Kesini tahun 2018 dengan teman-teman pengusaha, tolong carikan gereja yang sudah ada izin place of worship-nya, karena membangun masjid pasti sulit sekali.
Dan alhamdulillah dengan izin Allah ada gereja di Langford ini di pinggir jalan, bagus gitu ya, luas. Lalu pinjam kuncinya, lalu kita masuk ke dalam dan doa di dalam. Ya Allah, tempat ini milikmu, seluruhnya di jagat ini milikmu. Izinkanlah tempat ini jadi tempat bersujud padamu. Gitulah doa lah. Allah sudah mengerti. Lalu bagaimana pembayarannya? Karena tidak ada uang cash waktu itu, kan ini teman-teman yang ikut para pengusaha, teman-teman pinjamin saya berapa saja lah ya, dalam tempo 1 tahun untuk beli ini. Harganya 7,2 miliar waktu itu. Insya Allah berapa saja, pokoknya uang yang nggak kepake insya Allah jadi amal soleh dan nanti dikembalikan dalam 1 tahun. Akhirnya kumpul, terkumpul lah sekitar 7,2 M. Beli langsung ya. Lalu mulai dibongkar, dirapihkan. Kemudian ya alhamdulillah kan jadi AA yang punya hutang tuh ya. Tapi ya tinggal lapor aja ke Allah, ya Allah ini milikmu, engkau yang membayar setiap hutang. Dengan izin Allah tidak sampai setahun lunas ya. Sebagian itu tidak mau dibayar lagi karena ini untuk bikin masjid masa harus dibayar, jadilah lunas. Tahun 2020 sudah siap pindah ke sini selama 3 tahun. Niatnya adalah memang mau membangun masjid pesantren di sini, dakwah di sini. Kenapa? Kok cari tempat? Ya karena ya di Indonesia sudah lama dakwah ya. Ingin juga merasakan nikmatnya dakwah di tempat minoritas, karena negara manapun di seluruh dunia ini pasti ciptaan Allah, milik Allah, amanah dari Allah. Orang Australia tidak pesan jadi orang Australia sebagaimana kita tidak pesan jadi orang Indonesia. Jadi memandang yang belum Islam itu bukan sebagai ancaman, bukan sebagai lawan, tetapi sebagai amanah dari Allah. Mereka juga ingin bahagia, ingin selamat, ingin masuk surga, tapi kan belum ada yang menyampaikan ya. Kita tidak bisa enak-enakan cari aman ya, padahal usia sudah tua lah, udah 60 nih ya. Jadi harus nambah bekal pulang. Qadarullah udah bawa segala ke sini, alhamdulillah takdirnya ada rumah di belakang masjid ini, jadi nempel di belakangnya itu ada rumah dijual dan bisalah tinggal di sini. Sudah disiap-siap, udah bawa sepeda, bawa rice cooker, COVID datang, jadi Maret itu plek aja nggak bisa ke sini 2 tahun ya. Baru kemarin dibuka kembali, makanya niat 40 hari berada di masjid ini, di Masjid Darut Tauhid. Niatnya apa ya? 1, ini masjid amanah. Nanti AA ceritakan ya, bagaimana AA melihat dengan mata kepala sendiri jiwa-jiwa volunteer di sini. Karena kalau di Indonesia kan ngurus masjid jelas santri karya namanya, digaji, punya hierarki, punya struktur, punya job desk, punya standar, SOP semuanya. Lah di sini beli gereja lalu diserahkan ke teman-teman yang semuanya itu relawan. Walaupun diberikan jabatan semuanya setara gitu. Bagaimana masjid bisa makmur dengan tanpa ada struktur organisasi yang seperti di perusahaan. Kalau di perusahaan kan gampang, perintahkan Pak Patuh. Di sini waktunya terbatas, kemudian mereka juga mengeluarkan uang sendiri selain tenaga. Banyak belajar di sini tuh. Pendek kata, berangkatlah kemarin awal Ramadan ke sini. Memang niatnya selain 1 ingin mengemban amanah masjid ini, tidak boleh ditinggal begitu saja. Yang kedua adalah ingin jeda ya dari rutinitas. Karena biasanya tiap tahun kan di Mekah ya, bukan tidak baik, di sana sangat penting, tetapi belum nyoba bagaimana Ramadan di tempat yang minoritas seperti ini ya, dengan kondisi suhu dingin, dengan kondisi
Di sini tidak ada organisasi yang seperti di Bandung begitu. Jadi ingin ikut, ceritanya sih ingin ikut belajar berkhidmat. Di sini kan tidak dikenal Agim ya kan. Beda dengan di Indonesia jadi objek wisata ya, objek medsos, jadi nggak mau makan juga kan susah nelen karena dipotret terus, jadi harus menjaga senyuman ya. Di sini mau siapa, nggak ada yang tahu ya, nggak ditahan di imigrasi juga. Nggak ngepek ya. Dan alhamdulillah memang sudah diniatkan ingin belajar berkhidmat di sini karena dihormati, diperlakukan spesial, dihargai gitu ya. Ini sangat berbahaya bagi hati ini ya. Ya mungkin tahu sendirilah di Indonesia ujiannya begitulah ya, santri banyak, karyawan ada, dan begitulah. Kalau di sini di Indonesia yang bantu-bantu banyak, yang nyetir ada ya, semuanya. Jadi sebetulnya tidak mewakili orang pada umumnya karena terlalu banyak perlakuan yang memudahkan, meringankan. Jadi kalau ceramah tidak tahu bagaimana seorang bapak yang sebetulnya tanpa ada yang bantu-bantu, nggak tahu tuh karena sudah banyak yang bantu. Jadi semuanya serba mudah. Mau perlu ini ada yang rusak, ada yang bantu. Nah, saya dengar di sini tuh betul-betul mandiri tuh ya. Nah, ini sesuatu yang belum AA rasakan, dan itu akan membantu ya bagi diri AA sendiri untuk ya lebih asli lah kalau sebagai kepala keluarga yang asli gitu ya Pak. Niat berkhidmat, niat mandiri, dan niat untuk memang kalau buku tuh ada tanda baca ya, yang memperindah sebuah kalimat itu tanda baca sebetulnya. Ada titik, ada koma, ada tanda seru. Nah, perlu jeda ya dari kesibukan rutin yang begitu sibuk ya, banyak urusan. Saya harus diam di tempat yang berbeda ya. Ya, mudah-mudahan di sana akan bisa melihat diri ini lebih objektif ya. Tidak karena penting sekali saya melihat diri ini lebih nyata, lebih realistis, lebih apa adanya, dan itu agak sulit dilakukan di Indonesia ataupun sedang umroh, karena umroh biasanya bersama jamaah ya, posisinya jadi sama lagi, belum lagi ketemu orang Indonesia di sana yang juga sama lagi. Tapi di sini nyaris betul-betul menjadi ya bedalah posisinya dengan di Indonesia. Nah, jeda ini hal yang sangat penting ya. Kenapa? Karena Rasulullah juga ada jedanya pada waktu beliau seorang pengusaha, beliau tahanus di Gua Hiro, dan itu menjadi titik balik. Jadi kalau orang selalu padat dengan kesibukan, rutinitas, itu kecenderungannya dia tidak bisa menilai dirinya secara objektif. Dia hanya hidup dalam casing nantinya tuh. Casing pangkat, casing jabatan, casing kekayaan, casing status sosial, casing ya pokoknya jadi bukan dirinya yang asli, tetapi dia hidup bertahan dalam casing. Dan ini bagi AA bahaya ya. Kalau saya hanya hidup dengan status kiai gitu, apalah pengusaha yang ada di Indonesia. Jadi ada keinginan lebih asli lah gitu. Gak apa-apa gitu bicara begini ini ya. Ini sebetulnya jeroan ya, daleman pikiran ya. Ingin suasana yang baru, kemudian ingin bertemu dengan orang-orang yang gimana kehidupan relawan. Kan di Darut Tauhid di Indonesia ketemunya dengan tim yang sudah ya punten ya digaji gitu ya. Nah, akhirnya mulailah di sini dan tercengang ya. Tercengang jadi amazing lah gitu ya, melihat ini masjid jalan dan multi etnis di sini tuh banyak, sampai ngeluber keluar itu sholat itu ya, sampai kita menyewa parkir di gereja Katolik di belakang itu karena tidak muat. Dan umat Indonesianya cuma 15%. Jadi dari Suriah, Libya, Inggris, Amerika, Bangladesh, India,
Myanmar, Malaysia, Singapura, banyak Nigeria ya. Jadi wah, Masya Allah. Dan mereka suka gitu di sana tuh. Juga baru lihat seperti di Mekah gitu ya, hanya saja ini masjid yang dilayani oleh Indonesia. Lalu mikir kenapa mereka begitu nyaman, buka bersama, bawa keluarganya, lalu ya sampai habis selesai sholat taraweh juga ngumpul, ada kelompok Arab, kelompok Pakistan, ngumpul, ada kapling-kapling, ngobrol, bawa makanan gitu. Anak-anaknya pada main, seperti di Indonesia di kampung lah gitu ya. Ada kata kunci ya. Lalu tanya ke jamaah itu, bagaimana saudara? Wah, saya merasa nyaman di sini. Saya senang merasa di rumah sendiri. Saya bisa bawa keluarga gitu. Saya tidak sungkan. Rata-rata hampir sama gitu ya. Dari berbagai negara yang tanya. Lalu pikir, oh ternyata orang itu merasa nyaman. Kenapa? Terus diperhatikanlah yang melayaninya tim itu ya. Masya Allah, memang mereka tuh. Oh, ada tamu, punten, ada tamu dulu ya. Maaf, udah begini. Ya. Nenas. Enggak. Punten, Bu, punten. Masih di mute, Sekarang ketahuan begini kegiatannya. Kalau di Indonesia mah nyari nenas, tolong carikan nenas. Sini mah harus naik sepeda nyari nenas. Nuhun, mangga. Nah, tenang. Halo. Maaf ya, begini lagi bikin kue katanya. Nah, lanjut ya. Jadi gagal fokus ya. Dapat 2 nenasnya, alhamdulillah $5 di sini mah nenas 55.000 satunya. Masya Allah. Lanjut ya. Oke, sampai di mana tadi teh? Jadi lupa begini. Kalau orang sudah tua teh cirinya 3. Udah tahu belum, Bu Eli? Pak Toha, orang sudah tua cirinya 3. 1, mudah lupa. Nah, yang kedua dan yang ketiga saya sudah lupa yang mana. Nah, mereka nyaman, sampai di sana. Ya nyaman. Nah, ternyata kenyamanan dari suku yang berbeda ini pelajari sekali. Kenapa mereka nyaman gitu ya? Dengan kultur yang sangat beragam. Ternyata kata kuncinya ya perhatikan itu tim relawan itu memang merekanya tuh Masya Allah ya. Datang paling awal, ngerapikan masjid. Ini sebelum mereka kerja. Kadang kan sekarang 10 hari terakhir itu jam 3 sudah datang di sini, ngeberes-beres, nyedot karpet dan sebagainya. Lalu nyiapin sound system, beres, nanti ngantor. Pulang ngantor, jam 5 beres-beres lagi, nyemprot, ngeberesin meja, ngelap-ngelap meja, semua disiapkan. Nyiapkan makanan sampai taraweh, sampai jam 10 baru pulang. Besoknya jam 3. Begitu setiap hari ya. Padahal tenaga, waktu, dan mereka keluar biaya sendiri. Masya Allah. Jadi ternyata memang yang membuat orang bahagia itu bukan gaji dan penghasilannya. Tetapi keikhlasan. Ya, ini nih. Karena di sini siapa yang ngegaji ya? Apa mereka tahan? Lihat mereka tahan sampai kadang capek. Kayaknya pulang kantor capek. Harus beberes kan, nyetir, rumahnya juga jauh 15 kilo dari sini ya, nyetir sendiri, malam pulang, pagi-pagi sudah ada lagi, kadang makanannya juga sisa-sisa dari buka. Itu lihat, benar kata Pak Ridwan Kamil, bahwa profesi yang paling membuat orang bahagia itu adalah relawan. Wah, gimana dong kita sebagai pekerja apa tidak perlu digaji itu? Terlalu kita tidak digaji sama zolim ya. Nah, jadi artinya bersamaan kita gaji itu bonus harusnya. Tidak dianggap sebagai pokok. Tapi kita berjuang itu, bekerja itu diniatkan sebagai dakwah, sebagai ibadah, sebagai cara kita menggapai
pahala, kedudukan di sisi Allah. Perkara gaji, perkara karir itu bonus saja. Nah, ini akan membuat enak, ya. Tetapi kalau bekerja itu selalu targetnya hanya penghasilan, gaji, kemudian karir dan sebagainya, nah ini susah kita bahagia. Kalau kita kurang bahagia, aura kita tuh tidak bisa membuat orang lain bahagia. Jadi kalau udah tidak nyaman di sini, ini raut muka tidak akan nyaman, tutur kata tidak nyaman, nada bicara tidak nyaman, WA balasannya tidak nyaman. Kenapa? Karena semua akan terekspresi ya keadaan hati itu. Itu pelajaran yang AA bawa ke Darut Tauhid juga. Sehingga tadi ketika sampai di tausiah di Bandung, coba teman-teman apa yang mau disampaikan? Ya udah, katanya latihan terpenting dalam hidup ini adalah latihan tidak berharap apapun dari makhluk. Jadi kalau kita sudah berharap untuk kepentingan pribadi, memang jatuhnya itu kita tidak bahagia dalam hidup ini. Kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan beliau, semua kepahitan sudah kurasakan dan tidak ada yang lebih pahit selain dari berharapnya hati kepada manusia. Itu poin luar biasa. Jadi mari kita berada di Elzata ini, niatkannya bukan niat untuk mendapatkan dunia saja. Ya dunia bonus lah ya. Tapi kita niat ini sebagai amal ibadah kita, menjemput rezeki dengan cara yang halal berkah. Bersamaan dengan itu kita berdakwah, bersamaan dengan itu kita menjalin silaturahim. Harus ada nilai yang lebih tinggi. Ya nanti ya, rezeki mah udah nggak akan kemana-mana, ngikut ya. Itu satu. Maaf ya. Yang kedua, apa hikmah yang didapat di sini? Yang kedua, bahwa kita bisa nyaman itu satu dengan keikhlasan. Yang kedua, nyaman itu adalah dengan ketawaduan. Rahasia nyaman itu ketawaduan. Apa itu tawadu? Imam Hasan Al-Basri pernah berkata begini, dan ini bagi aku luar biasa pentingnya ini kata-kata ini ya. Kalau hadis nabinya, wama tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati kecuali Allah mengangkat derajatnya. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri begini, tahukah engkau tawadu? Tawadu itu adalah engkau keluar dari kediamanmu, dari rumah, dan bertemu seorang muslim, dan di hatimu, nah di hati kita nih, melihat orang lain yang muslim itu adalah mereka lebih mulia dari saya. Jadi ketika lihat kakek-kakek, ini bapak sudah sepuh, berarti sudah sangat banyak amalnya melampaui yang saya lakukan. Sudah banyak perjuangan dan pengorbanannya untuk keluarganya yang pasti dicatat oleh Allah. Sudah banyak kepahitan-kepahitan yang dijalani yang menggugurkan dosanya. Jadi walaupun bacaan Qur'annya belum bagus, kita tidak tahu kepahitan hidupnya yang membuat beliau dicintai Allah. Atau perjuangannya menafkahi keluarga. Ketemu dengan yang masih muda tuh tadi malam ketemu dengan yang muda itikaf di masjid tuh. Bagaimana mereka kuat semalaman bangun ya dari sebelum tidur dia ada, sudah tidur dia masih bangun. Udah usianya lebih muda. Kemudian itikafnya lebih kuat. Kemudian dosanya lebih sedikit dari saya. Bagaimana kita meremehkan yang lebih muda? Sedangkan kalau timbangan dosa kita sudah lebih berat. Lihat lagi itu, ada kemarin ibu-ibu ada bawa 2 anak yang difabel, yang dua-duanya punya keterbatasan ya. Udah gitu ada terusir oleh suaminya. Waduh, ini kebayang nih pahalanya seperti apa. Ngurus anak difabel dengan fisik yang terbatas, besar lagi, harus sendiri, harus melindungi anak, sekarang tidak punya rumah, terusir. Ini pasti nih ada sesuatu perhitungan di sisi Allah yang boleh jadi beliau jauh lebih mulia dari kita. Yang serba mudah, dihormati orang, uang gampang, ya. Ini ujian kita kan sebagian itu kemudahan, yang justru kemudahan itu lebih mudah lalai.
ketemu lagi dengan yang pincang. Pak, di sini ada seseorang, wah ini beliau ditabrak lari gitu sampai pincang dan kerjanya terus ngurus masjid. Tidak dihormati dengan berlebihan karena keadaan fisiknya, padahal datang paling awal ke masjid, yang jaga kuncinya, yang membuat orang nyaman ibadah, ya. Tidak ada yang tahu. Padahal boleh jadi beliau lah waliullahnya. Tidak ngimamin, tidak disalamin orang. Wah, ini. Nah, latihan melihat orang lain lebih mulia dari kita, itu kunci ketawaduan. Nah, biasanya kita ingin diakui siapa saya, perjuangan saya, pengorbanan saya, status saya, ide saya, pikiran saya. Itu sudah bahaya itu. Kita tidak akan nyaman dengan seperti itu, karena itu akan jadi ujub, kemudian jadi takabur. Amalan yang membinasakan itu kan diantaranya adalah ujub, merasa diri. Lambat laun kan, ini pada tahu nih Agim karena kebagian kultum, bukan kultum sih, kutil ya, kuliah 3 menit ya, karena harus dalam bahasa Inggris. Jadi sedikit itu bukan karena bijak ya, karena susah. Nah, beberapa hari terakhir ini mulai pada nyalamin thank you Syekh gitu. Aduh, berat ini ya. Awalnya tidak dikenal, sekarang sudah mulai disalamin dengan sedemikian rupa. Rasa-rasakan mana sih yang lebih aman gitu ya. Pada waktu baru datang, yang orangnya lagi ngerapiin sendal juga ya, orang ngedupak aja biasa gitu. Tapi akhir-akhir Ramadan ini mereka jadi sudah tahu, sudah kenal terpayang di masjid ya, setiap ketemu nyalamin. Memang itu sudah lumrahnya begitu, makin kenal. Tapi memang ujiannya itu, terima kasih sudah membangun masjid di sini. Ternyata itu cobaan baru ini. Kadang-kadang gatel gitu, ingin merasa ini teh perjuangan. Padahal masjid ini sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum saya diciptakan. Jadi tidak ada yang baru, yang hebat. Kayak El-Zata tuh sudah ada di Lauh Mahfudz ya, sebelum Bu Eli diciptakan. Emang ada yang tidak tertulis di Lauh Mahfudz? Tidak ada. Kita ikhtiar juga tidak pernah keluar dari catatan di Lauh Mahfudz. Ikhtiar itu, doa itu hanya bergerak dari satu takdir ke takdir lain. Kalau kita malas, ini takdirnya. Kalau kita rajin, ini takdirnya. Kalau kita doanya sungguh-sungguh, Allah beri takdir ini. Kalau kita tidak berdoa, itu takdirnya. Kalau kita sedekah, nanti takdirnya didoakan malaikat, ditolak bala, diampuni dosa. Kalau kita pelit, takdirnya hidupnya sesek, kena musibah. Begitu aja ya. Makin kita belajar agama, makin kita mematuhi perintah Allah dengan ikhlas, makin bergerak kita ke takdir-takdir terbaik yang tertulis di Lauh Mahfudz. Tapi kalau kitanya maksiat, dosa, akan bergerak kita ke takdir-takdir yang membuat kita hina, sengsara, celaka ya. Semua tidak ada yang tidak tertulis. Nah, kalau tidak ingat kepada keyakinan itu, pujian itu ternyata lebih berat daripada cacian ya, dihormati, diakui, padahal kan belum tentu diterima di sisi Allah. Ini ya contoh bangun masjid ini, enak kalau menceritakan sejarah seakan-akan wah kita, aslinya enggak. Aslinya pasti sudah tertulis di sisi Allah, akan ada masjid ini seperti ini. Yang diuji oleh Allah itu adalah orang-orang yang dijadikan jalan terwujudnya apa yang Allah rencanakan. Seperti Darut Tauhid itu nggak ada Abdullah Gimnastiar juga. Kalau rencana Allah ada, terjadi itu ya. Saya dan kawan-kawan diuji oleh Allah. Kalau merasa ini saya, ini punya saya, perjuangan saya, ide saya, kecemerlang, udah habis tuh. Tidak ada pahalanya. Allah pasti sebel dan pasti tidak bahagia. Tapi ya sudah, memang sudah direncanakan Allah seperti ini, kita bersyukur, kita dijadikan jalan. Masya Allah. Terakhir, halo, nggak apa-apa ceramah campur sari begini nih, karena kan hikmah namanya juga ya. Justru bagus sekali ya. Nah yang terakhir, ternyata itu kan konflik tuh ada terus karena ya
bukan karena perbedaan pendapat, ya. Konflik itu karena ego. Jadi kalau orang sudah ada saya, ide saya, punya saya itu benturannya tuh mudah, ya. Jadi di sini juga rada susah. Itu cerita dari teman-teman, katanya sampai bilang begini, ada teman di sini hampir setiap masjid itu konflik internnya tuh, ya. Bahkan ada seorang ustadz yang saya nggak akan bangun masjid katanya, mending bangun sekolah. Kenapa? Karena pasti konflik, begitu. Apa sih yang menyebabkan orang konflik gitu, ya? Nah itu, dan mengatasinya dengan 3 semangat. 1, semangat bersaudara. Nah kita kalau ada perbedaan itu cenderung jadi lawan. Beda pendapat jadi lawan, beda organisasi jadi lawan, beda grup pengajian jadi lawan, ya kan? Beda kunut jadi lawan. Jadi kita tidak bijak terhadap perbedaan tuh, kayaknya tuh lawan aja. Kayaknya bukan saudara gitu. Halo? Nah, mari kita sekarang membiasakan beda pendapat mah wajar, ya. Kita juga jadi orang gara-gara manusia tuh kan wujudnya gara-gara perbedaan. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, ya kan? Coba kalau Adam dan Asep nggak jadi anak. Jadi tidak usah alergi kepada perbedaan tuh, ya, tidak usah emosi. Tenang weh, suami istri berbeda pendapat biasa itu. Yang satu perempuan, satu lelaki, ya kan? Latar belakang beda, karakter beda. Jadi relax dengan perbedaan teh, jangan suka emosi. Nah, orang kecenderungannya kalau ada teh langsung reaktif, langsung memproteksi diri, menganggap orang lawan, kecenderungannya perang. Janganlah. Jadi sekarang pengalamannya adalah kalau 3 semangat konflik itu. 1, semangat saudara. Ini saudara saya. Oh, couplingnya ini. Oh, karakternya begini. Oh, pendidikan masa lalunya begini. Oh ya, kita pahami. Ini saudara saya. Mau beli bakso, oh ini saudara saya. Ini beli pakaian, oh ke saudara saya. Enak semangat saudara. Yang kedua, semangat solusi. Jadi kalau udah ada masalah terus solusinya gimana? Jangan riweuh dengan masalah, ya. Jadi kalau ngobrolin perbedaan pendapat tuh harus solusi. Nah biasanya orang bersibuk mempermasalahkan masalah, tapi nggak jelas solusinya. Nah solusi yang bagaimana? Ini yang ketiga, semangat sukses bersama. Jadi bukan ide saya yang penting tuh, ide kita, ya. Jadi nggak penting lah kita menonjol, sok ngangkat meja sendirian kan berat, ya kan. Mending ngangkat bersama jadi ringan, betul tidak? Nah, senang dengan sukses bersama ini. Tidak usahlah ada yang menonjol, ya. Nanti kalau menonjol tidak pada tempatnya, itu apa tuh jadi jerawat, bisul, ambeien, nggak ada yang enak. Enak mah proporsional. Nah itu campur sari hikmah, baru pertama kali nih cerita kayak gini nih. Senang ya bisa berbagi, sudah takdir Allah harus cerita seperti ini. Ayo kita ngobrol. Silakan, ada yang akan kita diskusikan. Bu, AA maksimal jam 11:05 ya, karena saya akan khotbah Jumat nanti di sini ya. Jadi ada 20 menit kita ngobrol. Silakan. Terima kasih banyak kan ya, sudah banyak memberikan inspirasi nih buat kita semua, dan saya informasikan bagi teman-teman rekan-rekan yang berada di ruang Zoom, kalau ingin bertanya bisa langsung raise hand. Silakan. Punten, AA ikut menyimak ya, ini open nggak mati-mati. Siap baik. Baik, jadi jika ada rekan-rekan sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa langsung raise hand, dan kami meminta untuk open video dan menyampaikan pertanyaan langsung ke A, atau mungkin juga bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Baik, sambil menunggu AA bergabung bersama. Ya, AA mendengar. Oh, ada. Ya. Di sini mah open nggak mati ya, udah. Kemarin itu segala pisan ketahuan bodohnya, mesin cuci piring nggak keluar air, di belakang airnya kebanyakan. Bodoh, betul-betul kerasa bodoh ya. Astagfirullah.
Masya Allah, berarti betul-betul banyak hal baru ya di sana ya. Wah, banyak, banyak. Banyak, Masya Allah. Tapi bahagia ya, Alhamdulillah ya, tidak merasa tidak berlebihan, tapi memang bahagia gitu bisa yang selama ini selalu mudah nyuruh ya, di sini nggak bisa ya. Baik. Ya, ini sambil menunggu yang bertanya langsung raise hand ataupun menyampaikan pertanyaan di kolom chat, nih ada pertanyaan ya dari teman-teman panitia. Jadi pertanyaan adalah gimana cara untuk menyebarkan Islam di sana, karena kan memang Muslim di sana juga minoritas, pasti akan punya tantangan yang sangat luar biasa. Apakah ada kiat-kiat khusus untuk kemudian mengawali dan memulai penyebaran Islam di sana gitu? Oh iya, jadi di dalam ilmu melakukan perubahan itu syarat yang pertama adalah kita yakin yang merubah itu bukan kita, tapi Allah. Jadi tidak boleh kita merasa oh kita bisa mengubah orang. Maka kunci dalam dakwah itu adalah tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Bukan menuntut orang lain berubah. Sama ke istri, ke anak juga tidak bisa menuntut. Tuntut saya sebagai kepala keluarga berubah, apa yang ingin ada pada anak, adakan pada diri. Ingin anak sopan, kita harus paling sopan. Makanya konsepnya yakin Allah yang mengubah. Yang kedua adalah kita harus jadi modelnya. Jadi apa yang ingin ada pada orang lain harus kita upayakan ada pada diri sendiri. Ingin anak senang baca Quran ya, kitanya senang enggak? Tidak bisa kita hanya mendatangkan guru baca Quran, tapi kita sendiri aura senang ke Qurannya enggak ada. Allah tahu ya, Allah tahu ini bapaknya jarang baca Quran. Ayo semua karyawan harus baca Quran, dan Allah tahu kitanya itu enggak baca. Allah kan melihat apa yang kita lakukan. Kalian harus disiplin, tapi kitanya enggak disiplin. Allah menyaksikan kelakuan kita setiap saat. Jadi dakwah itu bukan hanya acting, mengatur kata-kata, menyebut dalil, enggak. Dakwah itu lahir batin kita itu dilihat oleh Allah setiap saat. Tidak ada yang tersembunyi. Sehingga pantas tidak nih kita dijadikan jalan oleh Allah orang lain menjadi dapat kebaikan. Jadi strateginya tuh bukan memikirkan bagaimana orang lain jadi baik, bagaimana kita jadi baik, disukai Allah, sehingga Allah memberikan kepada kita hadiah, kita jadi jalan kebaikan bagi orang lain. Ini konsep utamanya. Karena biasanya orang mikir dakwah, bagaimana nanti jadi jengkel, dia hatinya keras. Ini ada tetangga satu ya, alhamdulillah dari sekeliling ini, rumah ini cuman ada satu yang sempat tidak nyaman. Wajar lah, karena di sini kan subuhnya pagi, mereka pagi-pagi jam 3 udah ada mobil di sekitarnya. Tapi dengan silaturahim, dengan berusaha menjadi contoh, alhamdulillah. Yang ketiga, pertama keyakinan Allah yang ngebulak-balik hati. Yang kedua, kita berusaha jadi contoh. Yang ketiga, diklatna, pendidikan itu supaya paham, pelatihan supaya bisa, pembinaan supaya konsisten. Harus dengan kasih sayang dan keikhlasan. Jadi tidak boleh dengan kekasaran. Jadi kalau ada yang misalkan ada satu sempat ya sikapnya kurang baik, oh itu karena dia belum mengerti Islam. Kalaupun dia tidak merasa kenapa jam 3 sudah ribut, karena dia tidak ngerti ilmu sholat, betul tidak? Jadi orang itu yang marah itu bukan berarti tidak suka, tapi belum paham. Makanya sing sabar di dalam memberikan pemahaman. Tapi belum banyak berinteraksi dengan yang non-Islam di sini ya, baru banyaknya dengan yang intern dulu dan dengan multi etnis ini. Insya Allah sesudah Lebaran mudah-mudahan sudah bisa dengan tetangga-tetangga ini lebih dekat gitu. Yang ketiga adalah diklatna. Yang keempat adalah kekuatan doa ya. Karena yang membulak-balik hati Allah, maka jangan sampai kita merasa puas hanya dengan memberikan nasihat, memberikan contoh. Tidak, itu tidak cukup. La yaruddu qada illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir selain doa. Makanya
di dalam membantu perubahan itu sejauh mana keikhlasan. Ingat ya, cerita dari sahabat yang berguru, beliau cerita dia menceritakan itu guru itu kalau ngedoakan muridnya tuh sampai sholat gitu, tidurnya hanya 3 jam malam tuh terus aja ngedoakan muridnya sampai seperti itu. Nah, kita rada jarang ngedoakan orang lain, ya kan? Ngedoakan diri juga sering gak jelas, ya. Lanjut. Baik, hatur nuhun jazakallahu khairan. Jadi menarik betul ya. Ini sebelumnya Bu El sempat penasaran yang jadi virtual background ini masjid, dikirain masjid yang ada di sana dan sampingnya gitu. Ini masjid mana bikin panas aja kan. Ini tuh masjid Ayah Sofia. Mau seperti ini masjid di Perth kayak gini. Di sini mahal tanahnya. Kemarin baru ngebebasin tanah satu rumah di sini dibebaskan kurang lebih 5 miliar. Ada kurang lebih ada tuh 2, 3, 4 rumah lagi sampai kita memiliki 0,5 hektar di sini. Ya insya Allah mudah bagi Allah. Baik, Masya Allah. Jadi jihad hartanya juga luar biasa di sana ya, selain memang jihad jiwa dan raga. Masya Allah. Iya. Baik, apakah ada dari para peserta Zoom ada yang ingin bertanya langsung? Sekali kami persilahkan. Dan jika ada yang ingin menyampaikan di kolom chat juga boleh. Bu Eli, kenapa nggak bikin cabang di sini? Banyak di sini. Banyak kan yang perlu pakaian ya? Banyak. Di sini sepertinya banyak yang perlu busana muslimah. Insyaallah sama DT ya, kerjasamanya sama DT. Ya bisa di sini nanti. Iya, insyaallah. Kita kalau sudah dibangun toko di bawah. Oh iya. Melalui jamaah juga bisa nanti. Ya. Kalau nanti kita dapat kontak personnya DT yang di sana, mungkin siapa yang bisa dihubungi, nanti itu bisa insya Allah dilakukan. Masya Allah, ya insya Allah tuh. Kami baru membuat program ini, mungkin ini juga untuk DT bagus, ya bermanfaat juga. Jadi Elzata for Community. Nah dari setiap nanti kalau DT itu men-share tentu ke jamaahnya ya. Lalu kemudian ketika dia berbelanja, dia akan mengatakan bahwa nanti akan ditanya oleh kasir, ini dari mana, dari komunitas mana. Jadi standarnya akan begitu di semua toko-toko Elzata, maka 2% itu akan menjadi masuk otomatis ke kasnya DT gitu kalau itu terjadi. Wah, itu yang lagi kami giatkan. Ya bagus. Di sini emak-emaknya, ibu-ibunya kalau hari Jumat tuh pada masak nih ya. Nanti jualan itu juga sama buat ngisi kas. Iya itu. ini nanti akan otomatis begitu untuk bisalah sedikit-sedikit membantu dana untuk menggerakkan organisasi gitu. Siap. Terima kasih sebelumnya. Tapi ini dahsyat sekali sharingnya itu intinya itu yang bahwa semuanya itu bukan kita gitu ya. Itu ini adalah Allah, kita ini cuma alat aja ya. Jadi nggak ada tuh Elzata itu karena Ibu El itu nggak ada ya, Elzata itu ya udah ada. Ya karena Allah aja dititipkan ke Bu Eli sebagai ujian terberat. Ya. Tapi karena banyak orang juga makanya bisa sampai. Jadi gini ya, kesuksesan itu intinya sebetulnya bukan karena kepintaran kita atau kepiawaian, tetapi karena banyaknya doa kaum duafa. Jadi itu rahasia utamanya kesuksesan itu adalah doa duafa. Orang-orang yang dibantu oleh Elzata tanpa disadari itu keluar doa lirih ya, dan itu menggetarkan arus sehingga hadiahnya ya digerakkanlah oleh Allah. Banyak ide, gagasan, digerakkan orang mau memberikan ya berbagai pertolongan Allah. Makanya wasiat pertama Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah dekat dan cintai orang miskin. Di sanalah kedahsyatannya
pertolongan Allah yang membuat sebuah perusahaan bisa bertahan dalam situasi apapun. Sebetulnya syariatnya doa, karena kalau kita sendiri udah doanya garing ya, terlalu sibuk mikirin banyak amanah. Betul. Tapi orang duafa itu dikasih sedikit aja doanya bisa banyak itu, Iya. Dan doanya, melampaui doa-doa kita yang kering. betul. Terima kasih ya, senang sekali ini. Alhamdulillah. Ada menit-menit terakhir, mangga. Iya. Ini Pak Toha diam aja nih. Bangga, mungkin Pak Toha ada yang mau ditanyakan, Pak. Nah, unmute. Oke, memang di sini mah kalau belum dibuka mutenya. Baik, kalau memang sekiranya, oh ya, ada yang ingin disampaikan dari Pak Toha, Pak Tafadhal, Pak. Masih di mute, Pak Toha, punten. Boleh nanti ke sini. Kalau saya insya Allah insya Allah bulan Agustus, September, Oktober kembali lagi di sini ya. Iya. Nah, bisa nanti rombongan El Zata kalau mau ke sini. Insya Allah serius sekali. Pengen itu di situ ya, pengen sunlat di situ. Hangat di sini. Jadi nanti kan travel kita jalan juga di sini yang teman-teman di Australia ini. Jadi yang dari Indonesia ke sini ada camping, ada bersepeda, ada barbeque sambil dengar tausiah. Sampai kan Perth ini dekat saja dari hanya 3,5 jam dari Jakarta ke sini. Dan ongkosnya juga tidak terlalu mahal. Wah, menarik sekali Selepas pandemi menarik sekali nih jalan-jalan ke Perth sambil sunlat gitu, atau Ya, sunlat sambil dan pada waktu jalan-jalan. musim bunga nanti September kan musim bunga. Ini Iya. sudah ada grup sudah ada pesan Agustus akhir. Jadi selama di sini juga jadi nerima grup-grup ini untuk sunlat di sini sambil camping, sambil melihat dan kehidupan gimana di sini bisa bersih, rapi, tertib ya. Dan seeing is believing. Mungkin timnya diajak ke sini sehingga melihat, oh ya, tanpa iman juga kalau tertib enak ya. Di sini hampir 3 minggu hanya belajar nyetir aja jadi kayak anak kecil lagi ya. Karena harus tertib di jalan tuh ya. Aduh, seneng. Sampah aja telat sehari, seminggu ketinggalannya ya. Telat ngeluarin ke depan. Hari Kamis lupa, aduh, seminggu ya nungguin truk sampah. Nah, tidak ada AA di situ, ada jadwal kajian rutin atau gimana? Oh Atau iya, ada iya. Ustadz juga? Ada di sini yang hafiz Quran banyak di sini ya. Alhamdulillah. Kita santri di sini ada 110. Wow. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan segera terwujud nanti ada sekolah Darut Tauhid di sini. Amin. Amin, insyaallah. Doakan. Amin, insyaallah. Sebelumnya sekali lagi ada yang ingin disampaikan dari Pak Toha mungkin di menit-menit terakhir. Sebelum nanti mungkin di akhir kami mohon Agim berkenan untuk memandu doa gitu ya bagi kebaikan kita semua dan Elcorp khususnya. Masih di mute Pak Toha, maaf. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hatur nuhun pisan, luar biasa. Jadi pertanyaannya banyak sekali, tapi waktunya nggak ada. Tapi yang paling Kan dari tadi jawaban semua. itu leres pisan, Jadi daripada bertanya, saya malah pikiran saya sibuk bagaimana mengimplementasikan inspirasi yang dasar dari ini ya. Hatur nuhun, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan tambah sehat, tambah selalu bersemangat, istiqomah dalam kedahsyatan dan ketawaduan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nuhun Pak Toha. Alhamdulillah. Nuhun kasadayana ya, Bu Eli ditunggu grup El Zatanya nanti sangat di sini. Insyaallah. Ya. Iya. Insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Duhai Allah yang maha menatap, ampuni seluruh dosa kami, hapuskan seluruh aib-aib kami.
Ya Allah, Amin. gantikan segala keburukan kami dengan kebaikan-kebaikan. Amin. Gantikan kelamnya masa lalu kami dengan cahayamu ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa Amin. na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma taqabbal minna ya Allah siyamana wa salatana wa qiyamana. Terima ya Allah ibadah kami ini, seburuk Amin. apapun niat dan amal kami. Amin. Ya Allah, berkahi sisa Ramadan ini, jadikan menjadi jalan pengubah hidup kami. Golongkan kami menjadi hamba yang hakul yakin padamu ya Allah. Amin. Karuniakan Amin, ya Allah. kepada kami kolbun salim, Amin. akhlakul karimah, Amin. lahir batin sehat wal afiyah. Amin. Cukupi dengan rizki yang halal barokah. Amin. Jadikan usaha ini usaha yang berkah ya Allah, Amin. yang Amin, ya mengantarkan Allah. kami dekat denganmu, maslahat Amin, ya bagi Allah. sebanyak-banyaknya hambamu. Lindungi Amin, ya ya Allah dari fitnah, dari bala, dari musibah, dari kejahatan makhlukmu, dari apapun yang menjauhkan darimu. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih hatur nuhun kasadayana. Alhamdulillah, hatur nuhun pisan, Alhamdulillah, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Jakarta, di Indonesia. Ditunggu di Perth aja nantilah ya. Iya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kami ucapkan terima kasih banyak jazakallah kepada Agim dan kepada Ibu Elida, kepada Pak Toha dan seluruh rekan-rekan, mitra, agen, karyawan yang membersamai kita di acara hari ini. Seiring dengan berakhirnya doa dari Agim juga berakhir sesi kita kali ini, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang Allah berkahi dan keberkahan itu terus berlimpah Amin. sampai kita wafat. Amin. Mari kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, teh ulama nuhun.